Di sini kita akan praktek, bahasa pemrograman Python dari kode yang sudah ada. Jadi, yang perlu kita lakukan ya kita cuma perlu mempelajarinya, terus, ini ngapain aja sih. Oke. Nah di sini, eee, saya copy link-nya, saya berikan di kolom chat. Silahkan bisa dibuka link yang saya berikan di kolom chat. Pastikan di PC ya, atau di laptop. Apakah udah dibuka semuanya? Atau masih ada yang loading? Udah buka link-nya semua? Sudah, Pak. Oke, saya sudah ya. Ada yang belum? Oke. Nah, di sini, eee, kita bakalan itu ya, sambil mencoba dan mempraktekkan. Oke, jadi kita mulai. Jadi ini adalah contoh, notebook yang ya kita coba seperti yang kemarin di Kaggle. Cuman biasanya kalau Kaggle itu kan, kalau kemarin kan berupa kursus ya atau kuis. Nah di sini, eee, kita ada berupa Google Colab. Nah, Google Colab sendiri ini merupakan platform yang disediakan dari Google kalau kita ingin nge-run Python atau machine learning ya. Karena kalau Python tuh biasanya tuh formatnya dalam bentuk notebook, bukan bentuk codingan atau codingan.py. Nah, di sini, kita akan coba nge-run kode ini. Jadi ini kode, pada dasarnya ini kode yang diambil dari data real, data omset dari salah satu penjual, yang mana kita buatkan visualisasi dibuatkan visualisasi prediksinya serta visualisasi datanya sendiri. Oke, nah silahkan pertama-tama bisa diklik terlebih dahulu pada data yang paling atas. Kalau sel yang paling atas ini kan kosongan ya. Untuk yang kosong silahkan diklik play yang ada di sebelah kiri. Nah, kalau misal ada peringatan gitu, klik saja allow. Nanti otomatis akan nge-run di ya apabila ada peringatan seperti do you trust this notebook bla bla bla, silahkan di-run aja, trust aja. Oke, ada kendala dalam nge-run sel pertama? Buat Bu Siti kendalanya loading terus atau bagaimana, Bu? Itu biasanya Suaranya mantul sepertinya ini.
But di sini tulisannya we are sorry, but you don't have access. You don't have apa? You don't have access to this service. Oh, sebentar. Itu setelah di run atau waktu ketika mau mengakses ya Bu ya? Ketika mau mengakses. Jadi saya belum sampai ke run. Oh, belum sampai. Oke, sebentar. Oke, selain Bu Siti, adakah yang kesulitan juga? Harusnya bisa Bu, mungkin bisa dicoba diambil ulang, diambil linknya, lalu di paste lagi. Masih sama Pak, masih nggak bisa. Atau mungkin bisa dikirimkan screenshot-nya di itu kolom Zoom, kolom chat. Untuk screenshot sendiri ini ya, di chat Zoom ada. Ya, sudah dikirim ya Pak. Oke, saya lihat terlebih dahulu ya. Oh, pakai Google Chrome ya Bu ya, jangan pakai Microsoft Edge. Apabila ada Google Chrome, sarankan pakai Google Chrome atau Firefox, Mozilla Firefox. Bisa dicoba dulu Bu, pakai browser Google Chrome. Ini lagi dicoba Pak, tapi masih belum bisa. Saya coba lagi. Oke, itu di Google Chrome ya Bu ya. Ini saya coba di ya di Google. Sama ya. Oke, bentar. Oh. Kalau ada Firefox nggak Bu? Ada website Firefox? Sebentar saya buka dulu. Oke. Nggak ada Pak, saya cuma ada Google Chrome sama Microsoft. Mungkin collab-nya belum diinstal kali, Bu. Oh, mungkin bisa dicoba pakai akun Google lain Bu, karena Colab sendiri itu website, jadi nggak perlu diinstal.
Kalau saya search tuh tadi itu, Bu. Jadi bisa dimatiin lewat akun itu. Jadi kalau misal ada akun yang punya akses akun lain itu bisa dimatikan contohnya. Nah, ini mungkin coba bisa pakai akun lain terlebih dahulu apabila ada akun lain, akun Gmail lain. Bisa dicoba dulu ya, Bu ya, pakai akun lain. Iya Pak, lagi dicoba pakai email. Ya. Oke, sambil menunggu ya. Jadi di sini saya jelaskan untuk kodenya sendiri silahkan bisa di-run. Mungkin kecuali untuk Bu Siti ya. Yang lain apakah sudah bisa nge-run kodenya? Yang paling atas sendiri ini. Apakah sudah bisa nge-run bisa. yang sudah? Bisa. Bisa, Pak. Oke. Nah, untuk yang sudah bisa, pada dasarnya kode di atas ini mengambil file yang ada di sini, yang ada di https docs.google.com dan diberi nama data omset.csv. Jadi kalau semisal Bapak Ibu dan teman-teman peserta ingin ganti nih data omset misal jadi omset.csv, terus kalau kita run ulang, nah kalau kita run ulang, kalau kita buka di sini, buka di yang gambarnya folder ada di kiri bagian kiri ini, maka akan muncul dua. Ada data omset CSV dan omset CSV. Dua-duanya ini ya tujuannya ya sama. Dua-dua ini kan data omset ini kan yang kita download awal tadi, kita udah run. Kalau yang omset.csv ini yang kita udah modifikasi terus kita run lagi. Jadi yang lama nggak kehapus. Nah, karena preset defaultnya data omset.csv, kita setting data omset.csv saja ya ini. Namanya kita buat data omset.csv saja. Kita run. Nah, terus kalau sudah di bawah ini ada section namanya mengimport library. Dalam Python itu pasti kalau di awal-awal kita melihat import from bla bla bla, import bla bla bla, as bla bla bla, import apa, as apa. Nah, ini yang dinamakan dengan import ya di Python. Jadi di sini ada banyak yang diimport. Di sini ada masing-masing. Misalnya ini import numpy as np. Jadi pada dasarnya kita ambil library yang namanya numpy dan namanya diganti jadi np.
biar gampang manggilnya gitu. Jadi kalau misal NP apa, kalau kita melakukan sesuatu dalam Python itu kita biasanya mengambil dari library. Misal kita akan melakukan penghitungan, itu kita ambil dari NP titik apa. Ibaratnya NumPy atau NP ini adalah sebuah wadah, dan di dalam wadahnya itu banyak senjata. Nah, senjata itu yang bisa kita pakai untuk ya mengolah data. Terus ini juga sama, pandas ASPD, from matplotlib, import pyplot splt. Jadi gampangnya dari matplotlib kita ambil library bernama pyplot, kita beri nama ulang sebagai plt. Nah, kalau ini juga import Seaborn, kita mengambil library Seaborn lalu menamainya dengan SNS. Ini juga sama. Dari start models TSA Arima model, kita ambil import library bernama Arima. Nah, kalau ini nampak panjang, titik-titik yang ada di sini from start model titik TSA itu ibaratnya seperti halnya kita kalau folder ya kan ada folder pasti kan C program files, hard disk, Sentinel. Nah, ini bisa disamakan seperti itu ya. Titiknya ini sama seperti ini, slash di dalam directory file. Nah, ini import Arima. Di bawahnya juga sama. From sklearn titik matrix, seperti di dalam sklearn ada matrix, dan di dalam matrix kita mengambil R2 score, mean absolute error, dan mean squared error. Jadi ini kalau yang di sini kita ngambil banyak ya. Bentar. Nah, saya kasih lain. Oke. Nah, jadi kalau yang ini itu PLTR Ceparam. Jadi ini pada dasarnya ini mengubah parameter yang ada di PLT, yakni param figure fixed size. Ini figure fixed size itu ukuran yang nanti akan kita lihat efeknya ya. Ukurannya. Figure fixed size. Ingat-ingat aja dulu, figure fixed size. Terus kalau ini PLT style use ini seperti dark mode atau light mode atau hijau seperti itu. Tema grafik. Ini juga sama, tema grafik SNS set style. Oke. Sampai sini ini di run dulu ya, import library. Oke. Apakah udah run? Oh ya, mungkin dari Bu Siti apakah sudah bisa akses collab-nya? Halo, Bu Siti? Bisa dilanjut dulu, Pak. Oke. Ya. Sebentar Pak, ini mohon maaf tadi sempat kelempar dari ini. Ini masuknya kemana ya? Di data saya. Link. Oleh linknya di mana? Ada di kolom chat, bisa dicek sekarang, Pak. Di chat. Oh ya. Oke. Tadi terlempar ya. Oke Pak, silakan bisa dilanjut. Nah, jadi kita run ya yang ini ya, yang di bawahnya mengimport library. Jadi kalau di Python kita harus ngerun yang atas sebelum ngerun yang bawah, karena ya nanti bisa muncul error kalau yang atas belum di run. Oke, terus bagian membaca data. Di sini kita punya variabel ya, variabel namanya data underscore path. Nah, data underscore path ini mengarah ke /content /data omset.csv, yang mana ini mengarah ke sini. Ini ya, ke data omset CSV yang ada di kiri layar ini.
Ini ya, ngarah ke sini ya, data omset di CSV. Nah, terus kita setelah kita tentukan data underscore path-nya, di bawahnya kita membuat variabel bernama data, yang mana variabel tersebut variabel data tersebut kita isikan dengan pd.read_csv. Nah, sebelum kita lanjut, kan kita tadi mengimport pandas dan memberi namanya sebagai pd. Nah, ini bisa dikatakan sebagai kita mengambil senjata dari pandas, yakni read_csv ini, pd.read_csv, berarti kan read_csv kan asalnya ada di dalam pandas. Makanya ada dot di sini. Nah, di sini pd.read_csv yang berarti ini membaca file CSV. Lalu di dalam kurung, di dalamnya ada data underscore path, yang mana variabel yang kita buat tadinya. Kan variabelnya. Data underscore path, lalu koma, sep sama dengan titik koma. Nah, artinya apa? Artinya kan kita membaca file CSV yang ada di direktori yang disebutkan data underscore path, yang mana data omset.csv ya. Terus sep ini apa? Nah, di sini silahkan diganti sepnya. Silahkan dihilangkan coba. Atau dijadikan kosongan saja. Kalau kita run, nanti bakalan error. Nah, kalau kita hilangkan, nanti jadinya datanya seperti ini. Berantakan kan? Nah, step ini ditujukan untuk memisahkan kolom-kolom yang ada di dalam data. Ini kan kolom-kolomnya ini kan dipisahkan oleh titik koma. Jadi step ini kita beri koma step. Ini kita isikan sesuai apa yang ada di dalam ini ya. Layarnya ikut ngezoom nggak ini? Iya Pak, ikut Pak. Oke, jadi kelihatan ya berarti ya. Nah, jadi sep ini kita isikan yang ada sebagai pemisah ini. Ini kan misalnya titik koma. Berarti kita kasih petik, karena ini string ya. String kita kasih petik, lalu di dalamnya titik koma. Titik koma, kalau kita run, nah nanti jadinya seperti ini ya. Jadi normal lagi. Oke, bisa mengikuti sampai sini? Saya. Ya, jadi setelah kita membaca data, di bawahnya ada display dalam kurung data. Ya, ini pada dasarnya munculin datanya aja. Kalau kita komen atau kita hapus, karena nanti datanya nggak bakal muncul. Tapi datanya kebaca ke dalam variabel data, datanya cuma nggak muncul aja. Nah, terus kita scroll ke bawah. Ini ada reformatting tanggal. Kalau kita lihat kan ini kan tanggalnya 5 Desember, 6 Desember, 7 Desember, dan seterusnya tanpa ada tahunnya. Nah, di sini kita buat tanggalnya supaya bisa dibaca sama Python pakai perintah ini. Nah, ini perintahnya pd.daterange 2022 12.05 2022 12.28. Nah, ini artinya apa? Ya, sekali lagi, PD ini kan pandas tadi ya, variabel pandas, library pandas. Date underscore range itu artinya ya dari namanya kelihatan kan ya, date range. Tanggal, itu tanggal, range itu jarak ya, dari di dalam lah. Jadi pada dasarnya kita mau buat sebuah data
yang berisi tanggal yang isinya dari sekian sampai sekian. Nah, sekian sampai sekiannya itu ini yang ada di kiri 2022 12.05 itu yang awal tanggal, 2012 12.28 itu akhir tanggal. Nah, ini kalau misalnya kita ganti nih 12.12.06. Oh ya, jangan lupa ini kan kalau kita data tanggal yang berarti kolom tanggal yang ada dalam variabel data itu langsung kita ubah jadi ini. Nah, kalau misal ini kita ganti misal 2012 22 12.06 nanti bakal error. Errornya apa? Length of values does not match length of index. Karena kalau kita mulai dari 6 Desember sampai 28 Desember, ini kan nggak ngepas kan, ini kan mulai dari 5 sampai 28 Desember. Tapi kalau kita buatnya cuma dari 6 sampai 28 Desember, otomatis kan nggak valid kan datanya kan, nggak sama, nggak cocok. Jadinya bakalan error. Nah, mungkin bisa kalian coba di sini kalian buat sel kode baru, lalu tulisin aja deh, print pd date range, formatnya tahun, bulan, tanggal, karena ya formatnya dari orang luar ya. Kalau kita run, misal nih kita buat pd date range, terus kita print, nanti munculnya seperti ini. Ada ya mulai dari ini sampai dari 2022 12.05 06 07 sampai 21 Maret 2022 2023 sorry. Oke, sampai sini bisa atau ada ya mungkin terlalu cepat ya, ya sebenarnya karena emang waktu kita mepet juga sih ya. Mulai tanya nggak Pak? Oke, boleh Pak. Bentar, ini mohon maaf saya agak bingung juga nih, tiba-tiba langsung disajikan sampel data gitu. Ini mas data omset. Oh, Ini dari mana awalnya Pak? oh, ini data bisa dikatakan ini data yang sudah ada Pak, karena kalau nyari data lagi kan pasti lama. Jadi ini data yang data training Gema, ya data omset bukan training Gema sih. Jadi Gema itu punya yang namanya Padepokan Syameo. Nah, ini merupakan data omset Padepokan Syameo yang sengaja tidak detailnya tidak saya berikan berupa ya nama detailnya. Ini kan cuma ada 5 Desember sampai 28 Desember. Nah, ini data dari siswa yang ada di Padepokan Syameo, omset mereka dari tanggal sekian sampai sekian. Jadi ya kalau tiba-tiba emang ada ya karena ini data omset yang sebagai sampel aja, gitu Pak. Masih bingung arah kita pembelajaran ini Pak ya. Oh, Ini ya. Gimana ya? Saya juga bingung ini ngikutin aja gitu dari awalnya di mana akhirnya kemana itu kurang paham Pak. Iya ya Pak, kalau dikaitkan dengan kita sebagai guru untuk pengajaran seperti apa nanti? Maksudnya begitu ya Pak? Iya maksudnya kan ini kita menerima ngikutin ya, datanya sudah ada, ini sudah ada gitu. Terus kita membaca ini kurang istilahnya gimana ya Pak? Agak bingung juga saya. Nah, ini kan sebagai itu aja sih Pak. Ini sebagai pembelajaran karena mengingat waktu kita juga nggak cukup kalau kita nyari data juga nggak mungkin lah, 1 hari. Jadi
Ini saya berikan contoh codingan Python beserta datanya. Nanti setelah ini akan ada penugasan yang itu ya. Jadi karena tujuan awalnya itu supaya kita bisa menggunakan data dan mengolahnya. Nah, ini adalah contoh yang data ini adalah contoh data yang diolah pakai Python. Nah, karena ya ini data science kan ya, Pak. Nah, jadi ini adalah contoh data yang diolah pakai data science. Jadi setelah training ini, setelah ini para peserta ya atau Bapak sebagai guru atau teman-teman ada yang sebagai siswa diharapkan bisa mengolah data yang dimiliki sendiri. Itu data apa saja ya? Misal, Jadi mungkin ya, ya mohon maaf, maksudnya gini Pak ya, untuk mengolah data itu pertama kita masuk ke Colab Research Google.com dulu ya. Excel dulu sih Pak. Jadi kita harus punya datanya dulu Kita punya berupa data Excel. Excel, Ya, ya yang itu isinya adalah data omset misalkan gitu ya, misalkan. punya Excel gitu ya. Terus dimasukkan ke Google Drive. Ya, betul. Nah terus dari Google Drive itu kita mau ngolahnya di mana? Nah, kita Memasukkan ngolahnya Pak Python-nya itu di mana? di sini Pak, di Google Colab ini. Berarti masuk ke Colab gitu ya? Iya. Oh, cara nguploadnya gimana gitu ya? Ya maksudnya kan ini istilahnya dari awal kita mau mengolah, terus kemudian nanti menggunakan Python-nya gitu, sampai kita memahami apa ini baris per baris dari program Python-nya ini gitu maksudnya Pak. Jadi nggak kebingungan kita ujuk-ujuk ada data ini gitu dari mana langkah-langkahnya itu Pak. Nah, oke. Jadi karena ya Mohon karena maaf nih, ini mohon maaf pakai ini Python. karena saya awam banget ini. Ya, karena ini juga contoh data biar nggak perlu nyari-nyari data lagi ya Pak. Ya, jadi Itu ini sebenarnya itu oke sebenarnya ya data yang ada misalkan. Nah, cuman langkahnya kita punya data, masukkan ke Google Drive gitu kali ya. ya betul. Nah, terus nanti kita buka Colab Research Google gitu ya. Betul. Terus Nah, terus kita baru upload. kamu ngambil data yang punya kita itu yang di Google Drive itu. Iya, betul Pak. Oh, betul. Oke, baik. Lanjut Pak. Oke ya. Oh, Bu Sri, ya ada Bu. Bapak, mohon maaf Pak, mungkin karena kan saya itu sekolah penggerak udah setahun yang lalu. Memang ada pelajaran untuk Python Pak menggunakan Google Colabs. Tapi sebenarnya saya berharap itu sesuai dengan yang ada di buku saja gitu. Kalau di kurikulum itu kan sebenarnya pembelajarannya itu bagaimana dia melakukan data scraping, Pak. Data scraping, kemudian dia cuman ambil, setelah ambil langsung dibuat grafiknya pakai Matplotlib tadi gitu. Seperti itu sih, Pak, gitu. Saya sih memang di pelajaran saya ngasih data CSV, tapi biasanya nggak apa sih lebih simpel gitu Pak. Maksud saya sebelum pelatihan mohon maaf sekali, apakah pernah melihat buku informatika SMA ya Pak ya, supaya terpakai gitu loh Pak di kita pelatihannya gitu, karena kalau terlalu jauh dengan kurikulum yang ada di buku nanti kita ngajar masih nyari-nyari lagi gitu Pak. Itu saja sih, terima kasih. Jadi sesuai buku kurikulum atau enggak ya ini data science saya ini ya? Iya, ini kalau di kurikulum itu data scraping Pak. Jadi kita diajarin cara mengambil data dari website, misalnya waktu itu data lowongan kerja gitu, kayak gitu saja Pak. Setelah itu kemudian kita buat grafik gitu. Jadi memang ada, kalau di buku pun ada tuntunannya satu persatu gitu, enggak ini terusan print print juga standar print, kita belajar hanya print, kemudian if, setelah itu data scraping, skala data scraping langsung Matplotlib yang grafik tadi gitu ya. Gitu sih Pak. Maksud saya itu saja kita sudah masih harus belajar gitu Pak. Jujur saja kan kurikulum informatika SMA yang sekarang itu kan memang informatika banget gitu. Jadi tadinya saya berharap itu bisa membantu menambah supaya kita ngajarnya lebih ini lagi gitu. Kalau saya sih seperti itu supaya nggak bingung gitu.
saya juga agak ya gimana ya, kalau saya ngambil data juga petnya nggak panjang banget, ini skripnya juga agak panjang gitu. Itu aja sih Pak. Mungkin mohon maaf, nggak apa-apa sih kalau dilanjutkan Pak. Cuman saya berharap mungkin lebih mengacu ke pembelajaran gitu supaya saya juga mengajarnya menambah ilmu saya, menambah skill saya gitu sih Pak. Karena di SMA ada Pak, ini di bab 6 Pak untuk Python itu Pak. Oh, jadi ini juga ada di SMA ya, cuman Ada masih berupa Pak, ini di scrapping bab ya. 6 tapi isinya nggak begini gitu Pak, itu sih. Terima kasih, mohon maaf Bapak-bapak mungkin yang sudah mengajarkan juga mungkin agak berbeda dengan buku gitu Pak. Jadi dari kemarin kan saya kebingungan karena memang nggak sama dengan yang di buku Pak gitu. Karena di SMA itu untuk kurikulum merdeka emang belajar Python Pak. Jadi belajar Python sama C++ untuk programmingnya Pak. Oke. Iya Pak, terima Ya, kasih. Nggak apa-apa Pak, silakan dilanjutkan saja nggak apa-apa. baik. Terima kasih juga, Bu. Jadi lagi mungkin mohon maaf apabila ini tidak sama dengan buku ya, Bu ya, karena di sini memang karena saya akui sendiri bahwa data scientist ini masih belum masuk ke Indonesia, masih sedikit di Indonesia aja masih sedikit, apalagi di kurikulum kan. Ya paling yang saya lihat di Indonesia tuh data analis yang ya pembuatan visualisasi dan lain sebagainya, serta data scraping yang Ibu bilang tadi. Kalau data scientist ini masih jarang dikarenakan data scientist ini include model machine learning juga. Nah, sedangkan yang saya lihat selama ini di Indonesia tuh masih jarang pakai banget, jarang banget. Nah, di sini data scientist ini, kalau data science di sini, yang di sini ini kita bakal ngarah ke prediktif juga. Jadi kita punya analisis deskriptif, yang mana ya kalau kalian scroll bawah nanti ada grafik, ada juga analisa prediktif. Analisa yang dilakuin pasca kita membuat prediksi dari model tersebut. Membuat prediksi dari data tersebut. Jadi setelah tanggal 28 ini polanya seperti apa? Apakah ada fluktuasi atau enggak? Jadi kurang lebih ini jalannya bakalan seperti itu, Bu. Mungkin ya enggak sama seperti kurikulum sih. Ya, saya akui memang tidak sama. Oke. Saya lanjutkan ya, Bu ya. Nah, jadi setelah kita step by step ya, ini kita bahas step by step lagi. Setelah kita buat datanya, setelah kita buat tanggalnya, ini tanggalnya kita jadikan indeks. Jadi ini ya, indeks sama dengan tanggal, apply sama dengan true. Nah, ini Python itu sistemnya seperti apabila kita mau nyimpen file ya, ada OK, cancel, apply. Kalau misalnya apply-nya kita buat false, kita deploy, itu bakalan muncul di sini. Kita bisa dapat preview-nya. Tapi kalau kita buat variabel baru, kita buat kode baru, terus kita display datanya, ini bakal hilang change-nya. Ya, tanggalnya nggak jadi indeks lagi. Kalau indeks itu seperti ini. Putih ya warnanya, lebih putih. Lebih tebal. Nah, kalau kita apply-nya true, kita buat true, kita membuat penerapan pada perubahan. Nah, kalau kita display ya nanti jadi indeks lagi dan nggak bisa dibalikin kecuali kita run datanya dari atas. Nah, lanjut kita kalau pada dasarnya kita ngubah yang di sini kan ada libur-libur ini. Libur ini pada dasarnya 0. Jadi di sini kita ubah string yang libur, replace data.replace. Jadi data sendiri itu punya dot atau yang namanya method. Itu yang bisa digunakan untuk memodifikasi isi data atau mendapatkan informasi yang ada pada data. Nah, data.replace itu berarti kita akan mereplace apa yang ada di dalam data, lalu ada dua parameter, koma, apa,
yang kiri dan yang kanan. Apa, koma, apa. Yang pertama, itu variabel yang akan diganti. Contohnya ini kita akan mengubah libur ya, L besar. Libur, koma, lalu kita akan mengubah liburnya jadi apa, koma 0. Kita ubah liburnya jadi 0. Nah, otomatis yang libur ini berubah jadi 0 ya. Yang 2022 12/16 jadi 0. Jangan lupa kita run terlebih dahulu yang libur. Oke, kita step by step. Terus karena ada beberapa data yang masih tidak sama formatnya, jadi karena libur itu merupakan teks dan teks itu merupakan string, kita ubah tipenya jadi as type integer. Jadi integer itu biar bisa dibaca sama Python-nya. Nah, di sini kita sampai ke visualisasi. Di sini visualisasi kalian bisa cek kolom yang paling atas, kolom sama dengan programmer. Kan ada banyak kolom ya, ada kolom programmer, bakso Solo, bakso underscore Solo, stempel, uduk, baltos. Nah, silahkan kalian coba ganti programmer dengan kolom yang lain. Uduk misal. Harus sama dengan itu ya, harus sama dengan ini. Nanti grafiknya akan berubah jadi seperti ini. Sedangkan kalau kita ganti jadi baltos, maka akan berubah seperti ini. Tergantung dari data yang ada ya. Terus scroll ke bawah lagi. Nah, kalau ini visualisasinya mulai sedikit rumit ya. Karena di sini ada 4 variabel yang divisualisasikan secara bersamaan. Nah, ini kita pertama buat f, access sama dengan plt subplot 4,1. Dasarnya kita buat wadah yang mana akan berisi 4 baris dan 1 kolom. Ya, 4 ke bawah, 1 dan 1 ke samping. Yang 1 berarti cuma 4 ke bawah aja. Fix size ini ukuran dari grafiknya 20,20 ya ukurannya. Nah, kalau ini for call, x in zip. Jadi kalau kalian melihat ada 2 variabel di dalam ini ada call dan x di dalam satu perulangan yang sama, itu berarti kita melakukan 2 variabel dalam satu perulangan. Nah, ini access.travel. Mungkin ini lebih rumit ya. Nah, mungkin pada dasarnya, jadi setelah ada call, x, zip, dan zip ini gunanya untuk apabila kita ingin mengiterasi dua variabel di waktu yang sama. Jadi ini kita ada data.column sama access.travel yang ingin kita iterasikan. Nah, ini mulai agak rumit ya. Jadi silahkan gunakan ini untuk referensi. Sini saya juga berikan komen sini yang menjelaskan masing-masing baris kode. Nah, ini SNS line plot ini kita mengambil dari SNS atau Seaborn. Ingat tadi Seaborn SNS. Lalu kita ambil metode namanya line plot, yang mana di dalam line plot ini kita isikan data call. Call ini kan ada di sini ya. Call ini iterasi dari data.columns. Berarti masing-masing kolom yang ada di dalam data. Lalu ada X sama dengan X. X ini nih. X ini ibaratnya kan ada 4 ya ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, X ini salah satunya. Iterasinya. Dari yang paling atas, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Mungkin bisa dikatakan sebagai subplotnya, subgrafiknya. Nah, jangan lupa kita run terlebih dahulu. Nah, munculnya akan seperti ini. Nah, ini kan ada 2 ya, ada SNS line plot dan SNS scatter plot. Kalau line plot itu untuk membuat garisnya. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada lingkaran-lingkaran juga.
di sela-sela garisnya. Itu hasil karyanya dari scatter plot. Perintahnya juga hampir sama, data sama dengan data dalam kurung call, X sama dengan X. Lanjut visualisasi korelasi, kalau semisal kita ingin membuat korelasi antara kedua kolom, misalnya, ini kan ada programmer sama bakso Solo, ada juga stempel sama uduk. Ini kita mau buat visualisasi antara stempel dan uduk. Misalnya, X1 kita ganti jadi stempel, X2 kita ganti jadi uduk. Kalau kita run, nanti akan berubah nih. Nah, bakalan nampak seperti ini. Nah, ini kalau ini korelasi ya. Nah, di sini yang bakalan berbeda. Nah, di dalam prediksi ini kita bakalan buat model machine learning algoritma. Di sini kita pakai algoritma namanya ARIMA ya. Bisa kelihatan ya, ARIMA di bagian sini. Jadi saya buat 2 space. Yang atas ini yang bisa kalian ganti, silahkan. Jadi ini variabelnya kalian ganti, tanggalnya kalian ganti boleh. PDG juga ini ganti. Ini merupakan parameter ya yang ada di ARIMA sendiri. Dan ini ya agak teknis, lebih teknis. Nah, di sini kalau bawahnya sini ini jadi kita pada cara panggil library ARIMA. Di dalamnya kita isi data yang kita miliki, data dalam kurung variabel. Kalau variabelnya kita ganti jadi programmer, berarti kita ngisi data omset programmer. Kalau kita ganti jadi bakso_solo, kita ambil data omsetnya bakso Solo. Begitu juga baltos ataupun uduk. Nah, terus order sama dengan PDG, ini yang ini ya, order sama dengan 205 ini, jadi 1. Nah, terus ada .fit yang berarti fit itu pada dasarnya ya kayak ngelok lah ya. Ibaratnya kita mau nge-step sebuah kertas, kita udah ngepasin, oh ini udah pas. Fit itu seperti ibaratnya itu apabila kita menekan staplesnya itu fit ngelok. Nah, terus di bawahnya kita buat variabel namanya variabel underscore result yang mana kita isi dari ARIMA atau variabel ARIMA yang kita buat tadi, variabel ARIMA dot predict. Nah, ini kita membuat prediksi pakai variabel ARIMA ya. Itu kita prediksi dari awal tanggal start underscore date yang mana udah kita buat di sini sampai end underscore date. Ini start underscore date ini nggak boleh nggak boleh kurang dari, ataupun misalnya ini kan tanggalnya mulai dari 5 Desember 2022. Ini nggak boleh sebelum 5 Desember 2022. Nah, dynamic sama dengan dynamic goal itu dynamic di dalam ARIMA. Nah, kalau kita run, ini bakal muncul hasilnya ya. Kalau kita visualisasiin, ini sama. Nah, ini muncul seperti ini. Biru itu data yang kita miliki, merah itu data yang kita prediksi tadinya. Nah, ini juga sama, korelasi antara prediksi sama hasil prediksinya. Ini misal kalau kayak gini tuh berarti kalau misal kita ingin membuat korelasi, apabila kita melihat sebuah korelasi garis seperti ini, semakin miring garisnya, semakin miring 45 derajat garisnya, maka semakin bagus. Makin bagus prediksinya ya. Nah, terus evaluasi, ada juga yang namanya evaluasi. Ini kan kita ngelihat skor dari data yang kita prediksi. Nah, ini contohnya ada yang namanya R² atau R2 dan juga mean absolute error. Nah,
Ini terminologi ya, terminologi lagi yang mana kita gunakan untuk membuat komputasi itunya, komputasi grafiknya, komputasi kesalahannya. Misal kita prediksi omset aslinya 60.000, kita prediksinya 40.000, berarti kan salah 20.000. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kita buat prediksi semuanya, terus dibuat plot di bawahnya. Nah, nampaknya seperti ini. Nah, jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, ini kan dari awal, dari kita membaca data, nih ya, membaca data sampai visualisasi dan multivisualisasi serta visualisasi korelasi, kan ini kita masih ke tahap deskriptif, memahami data dari data yang sudah ada. Nah, saat kita udah melalui prediktif, ini kita bisa mencari tahu selebihnya. Ini kan datanya cuma ada sampai 2000, sampai tanggal 28 Desember. Tapi kita bisa cari tahu dengan kita memprediksi lebih dari itu. Nah, makanya itu dari data science ini tuh ini kita bisa extrapolate atau memprediksi data yang awalnya tidak bisa diprediksi. Ya kalau Pak pakai pengetahuan dasar kan ya mungkin ini tidak akurat, ya namanya juga algoritma, ya tidak ada yang sempurna lain Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini gunanya dari algoritma ini adalah kita mencari tahu pola yang ada di dalam sini. Dan contohnya kan ini kan naik terus turun. Contohnya ini kan kita bisa melihat kan awalnya ini naik terus turun. Maka kemungkinan terbesar adalah kita bakalan naik lagi. Tapi ada kata kemungkinan besar. Nah, karena ya itulah gunanya data science ya. Kita membuat yang namanya educated guess. Educated guess ini yang berarti itu kita menebak, tapi nebaknya nggak sepenuhnya ngarang. Kita nebak berdasarkan beberapa variabel yang mendukung, beberapa kondisi yang mendukung. Kayak ya ini mendung, tapi kita kayak contohnya udah mendung, kita nebak akan hujan kan, tapi bisa aja nggak hujan. Nah, jadi kurang lebih data science seperti itu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu dan rekan-rekan serta. Ada yang ketinggalan barangkali. Oke, apabila tidak ada, berarti di sini saya berikan penugasan saja ya. Nah, penugasannya tolong buat kurang lebih sama seperti ini, sama seperti notebook ini. Hanya saja Bapak Ibu peserta silahkan buat menggunakan data yang dimiliki sendiri, lalu buat di Google Colab sendiri, dan setidaknya sampai dengan tahap visualisasi atau setidaknya sampai hingga visualisasi korelasi. Apabila sampai dengan prediksi itu poin plus ya. Nah, jadi buat Bapak Ibu peserta silakan. Nah, caranya adalah data silahkan pertama-tama upload dulu datanya ke dalam Google Drive. Ya, contohnya saya ambil data.
Nah, datanya ini kita get link. Kita copy linknya. Lalu ini kan muncul nih seperti ini. Lalu kita ambil ID-nya. Atau kalau tidak bisa melihat referensi ini. Nah, bisa melihat referensi ini untuk mengambil data di Python menggunakan perintah wget. Ya, ini. Oke. Nah, jadi kita buat kurang lebih seperti itu. Kita membuat visualisasi dasar aja. Kalau ada kita bisa membuat prediktif, itu lebih baik. Oke, apakah jelas sampai sini, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta? Maaf Pak Rizky, mau nanya, Ya, Pak. itu metode forecasting-nya pakai metode apa ya? Pakai Arima, Pak. Arima ya? Oh, Terus tapi untuk ya, pengoptimalan errornya pakai apa tuh? ada dua, ada R squared, R2 sama mean absolute error. Jadi ada kita ambil yang secara korelatif karena R squared kan bisa dikatakan korelasi antara kedua variabel ya, Pak ya. Kalau mean squared itu ya sebagai errornya. Nanti kalau dalam tugas boleh pakai metode yang lain nggak itu? Boleh banget, Pak. Mau Boleh. pakai mungkin mean squared boleh atau RMS juga boleh. Pakai NN juga boleh ya? Ya, boleh. Oke. Mau pakai neural network, Pak? Soalnya dulu pas S2 saya ambilnya mesin learning juga ini. Oh ya. Ya, boleh banget, Pak. Iya, Ya harus saya bilang itu overkill sih, Pak, tapi nggak masalah gitu. oke. Oke, Oke, terima ya, kasih. saya. Ya, makasih, Pak. Nah, karena ini juga udah jam 3, jadi itu ya untuk tugasnya silahkan buat visualisasi dan visualisasi serta prediksi apabila memungkinkan dibuat dalam Google Colab, lalu datanya, lalu nanti form pengumpulan saya kirimkan ke grup. Batas pengumpulan minggu ini, jadi sampai Jumat saja. Oke, sekian dari saya. Untuk referensi seperti Medium ini dan referensi Google Notebook nanti akan saya berikan ke grup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apakah mau diadakan sesi foto seperti Technopreneur tadi? Oke, kalau mau bisa kita buat sesi foto seperti seperti startup tadi ya. Pak, Ya. boleh Pak? Oke, bisa dinyalakan kameranya. Saya izin stop share screen dulu ya. Oke, ini 3, 2, 1, crack. Oke, nah, itu lagi. Play bebas. 3, aduh saya sambil megang image. Play bebas. 3, 2, 1. Oke, nah sudah. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta.
Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak dan Ibu sekalian, masih bersemangat ya untuk melanjutkan pembelajaran. Masih ya? Oke. Hari ini adalah hari terakhir kita di pelatihan. Sebentar. Pelatihan batch ini. Sebentar. Mas Rizky boleh minta akses record. Oke, sebentar Mas.